Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ikhwah dan juga para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Baiklah, hadirin sekalian, kita akan kembali membahas lanjutan dari pembacaan kitab Ar-Raddu ala Al-Mubtadi'ah, ya, kitab yang bantahan kepada Ahlul Bid'ah, ya, yang ditulis oleh Ibnu Banna, yaitu Abu Ali Al-Husain Ibn Ahmad, yang lebih dikenal dengan Ibnu Banna Al-Hambali, ya, dari ulama abad ke-5 Hijriah. Dan pada pertemuan yang lalu, ya, kita telah mengambil beberapa hal. Tentunya yang pertama yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, yaitu hal yang berkaitan dengan dasar, ya, dari amalan membantah Ahlul Bid'ah. Ya, sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa dasarnya adalah ingkarul munkar, ya, mengingkari kemungkaran. Ya, karena kalau yang jelas-jelas itu adalah kemaksiatan, Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Barang siapa dari kalian melihat satu kemungkaran maka rubahlah. Sedangkan itu adalah kemungkaran yang jelas, kemungkaran yang terang, maka tentunya menjadi lebih berbahaya lagi kalau kemungkaran itu adalah kemungkaran yang samar, ya, karena dia samar, mirip dengan kebenaran, sehingga, ya, sangat butuh adanya seorang alim atau seorang yang paham untuk dia mengingkari kemungkaran tersebut, dan darinya orang-orang awam tidak gampang tertipu. Ya, jadi dalil-dalil dalam Al-Quran, begitu juga hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang di situ terdapat anjuran atau keutamaan dari mengingkari kemungkaran, maka itu juga yang menjadi dalil, ya, akan utamanya mengingkari kebid'ahan. Ya, jadi persoalan, ya, apa dalil mengingkari kebid'ahan? Maka jawabnya apa? Semua dalil yang menganjurkan untuk mengingkari kemungkaran, karena kebid'ahan merupakan kemungkaran yang lebih berat statusnya jika dibandingkan dengan, ya, kemaksiatan pada umumnya. Ya, jadi kebid'ahan apabila dibandingkan dengan kemaksiatan, maka kalau antum ditanya mana lebih berbahaya, mana lebih berat, maka antum bisa jawab bahwa kebid'ahan itu jauh lebih berat daripada kemaksiatan. Kenapa? Karena kondisi kebid'ahan itu mirip kebenaran.
mirip dengan kebenaran. Kemudian juga yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis yang pertama yang dibawakan oleh Ibnu Banna. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan la tazalu isabatun minal muslimin yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina 'ala man nawa'ahum ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada isabatun, yaitu kaumun, sekumpulan orang dari orang-orang Islam yang mereka berperang di atas kebenaran. Dhahirina 'ala man nawa'ahum, mereka menang di hadapan orang-orang yang memusuhi mereka. Fi'ilnya nawa'a. Ya nawa'a ada ya'du. Ya'du. Ya nawa'ahum. Mereka menang di hadapan orang-orang yang memusuhi mereka. Jadi ada ya'du, dia punya muradif nawa'a, ya. Berarti mudhari'nya apa? Abdurrahman. Nawa'a yunawi'u. Ya. Ila yaumil qiyamah. Ya, nawa'ahum ila yaumil qiyamah. Yang memusuhi mereka sampai hari kiamat. Nah, ada faedah penting yang kita dapatkan pada riwayat ini. Nah, kemarin ya kita diskusikan hadis ini. Ya, di mana pada riwayat ini ada satu keistimewaan. Kenapa Ibnu Banna tidak membawakan hadis yang jauh lebih populer tentang masalah ini? Karena hadis ini dikenal dengan hadis apa? Hadis Thaifatul Mansurah atau hadis Firqatul Najiyah? Hadis Thaifatul Mansurah, ya, kelas 8, 9 udah belajar wasitiyah, itu ada di awal kitab. Ya. Hadis ini dikenal dengan hadis Thaifatul Mansurah, ya, kelompok yang dimenangkan. Lafal yang populer adalah hadis apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq. Ya, la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa huwa dzalik. Nah, senantiasa ada sekumpulan dari umatku yang mereka menang di atas kebenaran. Tidak mencelakakan mereka orang-orang yang berusaha untuk memperdaya mereka dan orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan mereka sampai datangnya ketetapan Allah dan mereka selalu di atas kebenaran. Inilah hal yang populer. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada pada lafal yang populer itu penyebutan kita. Berbeda dengan lafal yang dibawakan oleh siapa? Ibnu Banna di sini. Ya. Ibnu Banna menyebutkan lafal pada hadis yang sama namun yang sedikit berbeda. Ada pada lafal di Ibnu Banna kalimat yuqatiluna 'alal haqq, berperang di atas hak. Oke. Kemudian riwayat ini juga kita sebutkan ternyata yang menyebut ya lafal kita ini ya itu disebutkan pada banyak hadis. Ya, bahkan ya pada hadis yang sahih juga. Ya, seperti yang kemarin juga sudah disebutkan bahwa ya Mu'adz bin Jabal ya, beliau mengatakan bahwa isabatun ini sekumpulan orang ini ya itu mereka ada di mana? Ada di Syam. Ya. Kata Mu'adz ya wa hum bisyam. Dan mereka ada di Syam. Dan Syam ya mencakup Suriah dan juga Palestina. Ya, di mana dua tempat ini sampai sekarang kita dapati selalu dalam keadaan panas. Selalu dalam keadaan panas. Ya, apa yang ingin kita capai di sini? Nasihat. Apa yang kita ingin capai di sini? Bahwa ya ahlul hadis itu mencakup juga orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat mereka memiliki i'tiqad ahlul hadis. Ya, memiliki i'tiqad dan keyakinannya seperti halnya ahlul hadis. Ya.
Dan ini ya mirip seperti apa yang dijelaskan oleh ya Muslim. Ya, dimana Imam Muslim An-Nawawi ya, seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi ya, yang kemarin sudah kita baca ya kalamnya ya. Jelas kata An-Nawawi, wa yahtamil anna hadhihi at-ta'ifah ya mufarraqatan. Mungkin yang dimaksud dengan ahlul hadis di sini adalah berbeda-beda. Baina anwa'il mu'minina, di antara kelompok-kelompok orang-orang yang beriman. Minhum suj'an muqatilun, di antara mereka ada orang-orang yang pemberani yang mereka selalu ada di medan perang. Wa minhum fuqaha, di antara mereka ada ahli fikih. Ya, wa minhum muhaddithun, ada juga ahli hadis. Wa minhum zuhad, dan di antara mereka ada ya orang-orang yang zuhud, amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, dan juga orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa minhum anwa'un ukhra minal khair, dan juga ada dari selain mereka, dari orang-orang yang melakukan kebajikan dan kebaikan. Ya, tapi apakah perkataan An-Nawawi ini ya bisa dijadikan dalil oleh orang-orang yang membagi bahwa ya kata mereka ya firqatun najiyah itu salafiyin, sedangkan Taifah Mansurah itu adalah harakiyin? Jelas enggak? Ya. Enggak bisa. Kenapa? Karena dimaksud oleh Nawawi di sini tentunya adalah mereka yang memiliki peran yang berbeda-beda ya di dalam al-Islam, namun disatukan dengan satu akidah dan keyakinan yang sama. Karena nggak mungkin ini ya fuqaha ya, kemudian yang satunya adalah misalnya seorang zuhad, namun akidahnya beda-beda. Yang fuqahanya misalnya yang mutakallimin ya, alul hadisnya salafiyin ya, seperti akidahnya alul athar, kemudian zuhadnya sufiyin, ada mustahil. Ini mustahil. Jadi kalamnya Nawawi di sini nggak bisa dibawa ke situ. Ya. Tapi bidang yang berbeda-beda, ya, front perjuangan yang berbeda-beda, namun disatukan dengan akidah yang sama. Gitu ya. Setuju apa orang? Apa? Nggak setuju boleh juga. Ya. Khair. Kita masuk aja kepada pembahasan yang baru ya. Kita masuk kepada bab yang kedua berarti. Ya. Bab yang kedua. Berkata penulis qala bab wasfis sunnah wa kaifiyatiha. Ini sudah dibaca ya. Bab tentang sifat sunnah ya wa kaifiyatuha. Ya. Mungkin maksud dari bab ini adalah ya hakikat as-sunnah ya, dan juga tentang makanatuha, tentang kedudukan as-sunnah. Ya, kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sunnah. Ya. Apa sunnah itu? Kalau ya tanya begitu apa jawab kita? Sunnah adalah at-tariqah, ya, jalan hidup. Ya, jalan hidup yang dulu ditempuh oleh Nabi SAW ya, dari i'tiqadat, dari keyakinan, begitu juga amalan ya, dan juga ya as-suluk, yaitu akhlak. Ya, jadi as-sunnah itu adalah ya at-tariqah allati kana 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yang dahulu ditempuh oleh Nabi dan juga para sahabatnya ridwanullahi alaihim dalam perkara keyakinan. Jadi keyakinan ya itu kita sudah ya seperti nanti akan datang panggilannya
faqad kufina. Ya, Anda nggak usah lagi mencari-cari keyakinan-keyakinan ya dari sumber yang berbeda-beda. Ya, tadinya yakin yang ini, besok dia lihat timeline ya di Facebook, ya ternyata berubah keyakinannya. Nanti lagi reels di download di IG, ya berubah lagi keyakinan ini. Ya. Anda ambil keyakinan Anda dari Alkitab dan Sunnah, gitu. Ya, jadi keyakinan, begitu juga cara ibadah, begitu juga as-suluk, ya. Bahkan sampai pada urusan kerangka berpikir. Jadi seperti yang saya sering tekankan kepada antum, bahwa kita belajar agama itu dia membentuk kerangka berpikir. Apa yang membentuk kerangka berpikir? Artinya Anda nggak boleh keluar dari ruang berpikir itu. Seperti apa keluar? Misalnya, ya ada orang yang mengatakan Allah pencipta segala sesuatu. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Itu keluar. Istilahnya offset kalau kayak gitu. Tapi Anda nggak boleh keluar ke sana. Ya, nggak ada batasannya. Ya, artinya semua sudah faqad kufina. Agama ini sudah menanggung ya semua urusan kita dari yang berkaitan dengan keyakinan, cara ibadah dan juga akhlak. Nah, Anda sebagai muslim ya tinggal tunduk. Peran Anda itu hanya tinggal tunduk, ya tinggal ikut. Ya, dan nggak perlu ya merangkai lagi, membuat keyakinan-keyakinan sendiri kemudian kalian bikin ini keyakinan saya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan penelusuran saya. Nah, ini nggak bisa. Jadi kembali kepada pengertian sunnah. Kemarin sudah bicara tentang pengertian bid'ah. Masih ingat nggak pengertian bid'ah? Apa bid'ah ini? Secara bahasa al-hadis. Apa al-hadis maksudnya? Apakah hadis di sini hadis Nabi? Fajar? Apa? Al-ikhtira' lah. Anda yang Anda tanya pengertian secara bahasa dulu. Sebut bahwa pengertian bid'ah itu al-hadis. Maksudnya hadis di sini hadis Nabi atau apa Abdullah? Hah? Nah, ini kan tak perhatian ini. Kamu jihadi. Hadis itu artinya apa? Baru. Sesuatu yang baru. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya dikasih dalil, antum sebagai penuntut ilmu itu harus mengambil peran lebih ya dari selain antum. Apa maksudnya? Anda harus perhatian dengan dalil ayatnya. Kalau memang nggak disebutkan di mana tempatnya, Anda berusaha untuk cari gitu. Minimal tanya. Ya, kemudian berusaha untuk menghafalnya dan tahu wajh istidlalnya. Sisi pendalilannya di mana? Itu namanya penuntut ilmu. Tapi kalau cuma datang itu namanya absen. Anda di sini kalau cuma absen rugi. Kenapa? Karena Anda bayar. Jangan cuma absen, Mas. Ya, Anda bayar di sini berusaha untuk mengambil manfaat. Ya. Ya, Faris. Ya. Apa ayatnya? Bahwa bid'ah itu artinya baru. Ya, firman Allah, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Aku ini bukan bid'an. Maksudnya apa? Bukan yang pertama, bukan yang baru. Maksudnya udah ada sebelumku rasul-rasul, kata Nabi Muhammad SAW. Apalagi Abdul Rahman? Badi'us samawati wal ardh. Allah itu badi', yang mengawali penciptaan langit dan bumi. Enggak ada sebelum Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Jadi dari situ berarti badi' itu partikelnya kan sama dengan kata bid'ah, ba, dal, ain, ya. Ya. Begitu juga ma kuntu bid'an, ba, dal, ain, berarti maknanya sama. Hadis yang baru. Kalau pengertian syariat, ya, tadi yang bahasa aja yang nggak dapat, apalagi yang syariat. Jadi disebut sama fajar. Ya, amrun mukhtara'atun fid din tudahi syariah.
Jadi dalam belajar ya anak-anak ya, terus pelajaran Ustaz dan juga antum terapkan pada pelajaran yang lain, definisi itu harus dihafal. Nggak bisa antum menjadi paham, ngerti, ya, memiliki ilmu kalau definisinya dihafal. Ya, oke, tapi ini kajian umum ya, kita nggak wajibin. Tapi kalau anda menghafalnya, berusaha untuk mengejarnya, anda mendapat bagian yang lebih, ya, daripada orang-orang selain anda. Ya, amrun mukhtaratun fid din, tudahi syariah, yuqsadu biha al-mubalaghah fi ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Itu nggak usah dihafal sebenarnya, kalau kita itu rajin baca, ingat sendiri ya. Itu memang pengen tahu gitu loh. Awal yang kesuksesan dalam belajar apa? Penasaran. Kalau nggak ada rasa penasaran, udah gagal dulu. Anda harus penasaran, Mas. Yang penasaran itu yang menghadang Anda untuk tidur, yang menghalangi Anda untuk main, yang menghalangi Anda untuk buang-buang waktu yang sia-sia. Harus ada rasa penasaran itu. Kayak penasarannya kalian jam 1 cabut keluar. Bisa jam 1 malam cabut. Itu kan karena penasaran gitu. Ya, melawan ngantuk. Nah, Ustaz pengen rasa yang sama, cuman ganti itu dengan belajar. Rasa yang sama, menggerakkan antum keluar dari kamar, diam-diam, ngendap-ngendap. Itu kan butuh energi yang sama. Sekarang ganti itu sebagai dalam mencari ilmu. Dan Ustaz ada lihat orang-orang yang seperti itu, ya, sukses dalam belajar. Gitu. Ya itu ya, itu pengertian bid'ah. Jadi kalau pengertian as-sunnah, thariqah. Ya. Jadi yang dimaksud dengan babul wasfi sunnah wa kaifiyatiha wa kaifiyatuha, ini mungkin maksudnya adalah sifat sunnah, maksudnya hakikat dari as-sunnah, wa kaifiyatuha, ya, wa makanatuha, ya, dan kedudukannya, ya. Atau bisa juga wa kaifiyah, ya, bentuknya, ya, sunnah itu apa, sunnah itu bagaimana, ya, seperti itu. Ini babnya. Berkata penulis rahimahullah taala, qala haddatsana Muhammad, ya, bin Ahmad al-Hafidh, ya. Sudah berlalu, ya, 2 kali ketemu orang ini. Ini gurunya siapa? Gurunya penulis, ya, Muhammad bin Ahmad, ya, al-Hafidh, ya. Beliau ini, ya, dikenal dengan, ya, siapa? Ibnu Abil Fawaris, ya. Ini sekedar tambahan aja buat kita semakin semangat kita baca tarajim. Ya, tarajim itu bentuk jamak dari tarjamah, tapi bukan terjemahan artinya. Artinya apa? Biografi. Gitu. Tarjamah itu jangan antum artikan terjemahan. Ya, tarjamah kalau bahasa Arab artinya biografi. Itu faedah dari kita belajar hadis dengan sanadnya. Jadi dulu begitu Syekh Muqbil rahimahullah. Dari kita mengenal rawi kemudian disebutkan kelebihan-kelebihannya, maka yang tertanam dalam diri kita kerinduan kepada, ya, sifat-sifat yang tinggi. Dia ini gurunya penulis, ya, penulis siapa namanya? Ibnul Banna, ya, Abu Ali al-Husain, ya. Baik, Muhammad bin Ahmad al-Hafidh, ya, Ibnu Faris, Ibnu Abil Fawaris. Abu Fawaris namanya Sahal, ya, dia Baghdadi, ya, nisbatnya ke negeri Baghdad, ya, wafat pada tahun 412. Dia adalah al-Imam al-Hafidh al-Muhaqqiq ar-Rahhal, ya, imam pemimpin dalam agama, ya, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Jadi untuk mencapai derajat imam, pemimpin dalam agama itu apa? Syaratnya berapa? 2. Yang pertama apa? Sabar.
dan kami jadikan dari mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk ya kepada agama kami ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat kami. Ya, jadi syaratnya berapa Abdurrahman? Dua. Yang pertama apa? Sabar. Yang kedua yakin. Bis-sabri wal yaqin tunal imamata fid din. Dengan sabar dan yakin kepemimpinan dalam agama itu bisa diraih. Ya, kepemimpinan dalam agama itu bisa diraih. Ya. Dan beliau juga seorang rohal. Apa rohal? Dari kata rihlah, tukang jalan. Dalam bahasa kita tukang jalan. Ya, tapi jalannya buat ngapain? Buat mencari hadis, thalabul ilm. Ya. Jadi kalau orang dulu disebut rohal itu mangkobah. Ya. Mangkobah itu apa? Keistimewaan. Ya, pujian. Tapi kalau orang sekarang dibilang tukang jalan, ya, tukang kelayapan, ya, itu madzamah, ya, celaan untuk dia. Baik, dia berkata qala haddatsana Ahmad bin Ja'far bin Salm, ya, bercerita kepada kami Ahmad bin Ja'far bin Salm, ya, bin Salam, Abu Bakar Al-Khutulli. Al-Khatib dalam tarikhnya, ya, Khatib ini seorang muarrikh yang banyak berbicara tentang tarajim, tentang biografi para perawi-perawi hadis. Beliau berkata tentang Ahmad bin Ja'far bin Salam ini, kana salihan, dia itu orang yang saleh. Orang saleh itu apa? Orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama, dia saleh. Itu definisi. Jadi semua ada definisinya, Mas. Ya, nggak bisa cuma lihat orangnya sering di masjid berarti saleh, belum tentu, Mas. Bisa jadi dia ngincar sepatu, ya, ngincar jam, ya, ngincar kotak amal, ya. Jadi soleh itu ada pengertiannya. Apa soleh? Orang yang menunaikan hak Allah. Kepada Allah dia tunaikan hak, kepada sesama dia tunaikan juga hak, itu soleh. Ya, karena salihan dayyinan. Apa maksudnya dayyinan? Dari kata din. Din itu apa? Kalau kita bilang agama kan, tapi kata Menteri Agama, ya, dia masih kesulitan mendefinisikan agama. Ya, padahal din itu agama artinya apa? Ya, memang terjemahannya agama. Cuman apa maksudnya din? Ma yataqarrab bihil insan, amalan yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Itu din. Karena dari kata dana, ya danu, ya, mendekat. Ya. Nah, ini Ahmad bin Ja'far bin Salam, ya, thiqah, ya, seorang yang thiqah. Ya, dalam ilmu hadis kalau disebut thiqah itu kembali kepada dua hal. Dalam ilmu hadis, ya, anak SMA nanti akan belajar gitu ilmu hadis. Kalau disebut thiqah itu merujuknya kepada dua hal. Ya, yang pertama apa? Kepada, ya, agama dia, ya, kepada adalah. Disebut dengan adalah. Adalah itu bukan sekadar adil, tapi maksudnya dia soleh. Ya, pada agamanya dia soleh. Yang kedua kepada dhabt. Dhabt itu penjagaan dan pemeliharaan dia terhadap ya riwayatnya. Apakah terhadap hafalannya, disebut dengan dhabt sadr. Ya, hafalan luar kepala. Ya. Dia mampu untuk, ya, mengeluarkan dari ingatannya apa yang dia hafal kapan dia mau. Itu dhabt sadr namanya. Yang kedua disebut dengan dhabt kitab. Ya, kalau misalnya dia nggak hafal, tapi dia punya catatan, dan catatannya dia catat. Gitu. Dari semenjak kapan Abdurrahman? Dhabt kitab.
kuatnya penjagaan dari semenjak kapan? Dari semenjak dia tahammul sampai ada. Tahammul itu apa? Dari semenjak dia belajar kepada syekh, dia catat. Ya, catatannya rapi. Ya. Enggak ketumpahan teh, enggak ketumpahan kopi. Ya. Enggak kena lilin sehingga kebakar misalnya. Artinya dia kuat dalam penjagaan kitabnya. Jadi semenjak dia masih menuntut ilmu sampai dia meriwayatkan kembali. Kesolehan dan kuatnya penjagaan terhadap riwayatnya, dia baru dapat derajat fiqh terpercaya. Dan hadis ini dipakai sebagai hujjah. Ya. Dan ini ilmu yang nggak ada di agama lain. Ya. Cuma dalam agama kita. Ini keistimewaan agama Islam itu ada pada ilmu riwayat. Ya. Coba lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen. Ya, buku-buku mereka berkata Isa. Padahal yang ngomong ya dengan Isa jaraknya terpaut rentang waktu yang panjang. Tapi dalam agama kita nggak bisa. Orang sembarangan bilang berkata Rasulullah. Siapa antara kamu dengan Rasulullah? Berapa orang? Ya. Ada 3, ada 4, ya, ada 11. Kemudian dilihat orang-orangnya ini kedudukannya. Ya. Kalau memang dia bisa dipegang omongannya, maka diterima hadisnya. Nggak bisa dipegang omongannya, ditolak hadisnya. Ditolak periwayatannya. Hadis itu apa sih? Atau sanad itu apa sih? Semacam pesan berantai. Dan itu karakternya umat Muhammad SAW. Nggak ada pada umat yang lain. Dan karena itu dikatakan al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian dari agama. Walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, orang-orang akan berbicara sembarangan, menisbatkan ya apa yang dia mau kepada agama ini. Nah, jadi dari sini kita tahu bahwa seorang nggak bisa sembarangan menisbatkan ini dari Islam, pasti diperiksa, pasti ada yang periksa, dan itu bukti dari penjagaan Allah terhadap kitabnya. Ya, dalam Al-Quran apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bukan hanya menjaga Qur'annya dari ya dari salah tulis atau diselewengkan dalam penulisan, dijaga juga pemahamannya, ya, dengan adanya orang-orang yang ya berkiprah dalam ilmu agama, menafkahkan hidupnya untuk agama, ya. Dari situ tampaklah keutamaan ulama, bahwa keberadaan para ulama itu adalah cara Allah dalam menjaga agama ini. Tapi ulama yang dimaksud siapa? Ulama yang berani mengatakan al-haq, bukan ulama yang mengikuti arus. Ya, yang katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya. Kemudian yang berikutnya qala haddatsana Ahmad bin Ishaq bin Bahlul. Ya, Ahmad bin Ishaq bin Bahlul ini Tannuhi. Ya, Abu Ja'far Al-Qadhi. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata, wali qadha Madinah Mansur. Ya, dia ini dulu sempat jadi qadhi, jadi hakim ya di kota Al-Mansur, maksudnya Isfahan. Di mana Isfahan? Di mana Isfahan? Di Iran. Ya. Dia menjadi qadhi di Isfahan selama 20 tahun. Ya. Dikisahkan bahwa dia ini orangnya alimul qadar, ya, sangat berwibawa, wasiul adab, adabnya begitu tinggi, tamul muru'ah, sangat ya tinggi muru'ahnya. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu sampai meninggalkan yang boleh karena takut jatuh kepada yang enggak boleh. Ya. Itu adab dan kesantunan. Muru'ah, bukan meninggalkan yang haram. Ya, tapi meninggalkan yang enggak layak. Ya, misalnya nih, kayak di kita dulu ya, di Betawi, ya, zaman kami masih kecil.
jadi imam pakai celana panjang, aib nggak? Aib. Kalau sekarang, hadi mas, zaman udah berubah, ya. Nggak pakai peci, aib nggak? Aib. Kita dulu sampai tahu seperti itu. Kalau dia jaga itu, berarti dia menjaga murah. Berarti jaga murah. Ya, jadi bukan hanya menjaga dari yang haram, tapi dari pandangan negatif orang. Sekalipun sebenarnya boleh. Ya kan? Berarti tinggi betul gitu. Ya, adabnya. Wa kana ya mutafanninan fi ulumin syatta, dan dia sangat ahli dalam banyak ilmu. Ini siapa? Ya, Ahmad bin Ishaq bin Bahlul. Kemudian dia berkata, qala haddatsani abi. Ya. Telah bercerita kepadaku bapakku sendiri. Berarti siapa? Ishaq bin Bahlul. Ya, dia ini juga Tanuhi al-Ambari, Abu Yaqub. Ya. Dia bepergian dalam mencari ilmu hadis, ya, mengumpulkan hadis. Bepergian ya ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah, ke Madinah, ke Makkah. Dan di antara sirahnya dia ini kana samhan sakhiya, orangnya pemaaf dan sangat dermawan. Wa kana ya'khudhu min arzaqihi bi miqdaril qut. Ya, dari pendapatan dia cuma ambil sesuai kebutuhan dia buat makan. Sisanya wa yufarriqu ma yabqa ya ba'da dzalika ala waladihi wa abaihi. Ya, dia bagi kepada anak-anaknya dan orang-orang yang di luar kerabatnya. Nah, di antara keistimewaan dia ini, dia berguru kepada ya Waqi' bin Jarrah, ya, seorang ulama yang terkenal, gurunya Imam Syafi'i. Ya, begitu juga Ismail bin Ulayya dan juga selainnya. Ini ya Ishaq bin Bahlul. Dia berkata, qala haddatsana Musa bin Daud. Ya, Musa bin Daud ini ya satu peringkat di atasnya, ya, satu tabaqah di atasnya. Dia adalah Abu Abdullah At-Tabbi At-Turtusi. Turtusi. Ya, Turtus itu di mana? Di Turki, Tartus. Ya, kota Tartus. Qadi Turtus wa alimuha. Dia juga seorang qadi. Jadi antum lihat ya. Kita dapat nanti biografi para perawi hadis itu banyak. Ya, dari mereka yang ya jabatannya sebagai hakim. Jadi penguasaan terhadap ilmu syariah, ya khusus yang berkaitan dengan jinayat, ya jinayat kalau di kita apa? Pempidana, ya, dan juga termasuk perdata, ya. Oke, ya kan dalam kitab fikih nggak dibedain, ya cuma jinayat, tapi di kita ini ada pidana, ada perdata. Banyak dari perawi hadis yang kedudukannya juga merangkap sebagai qadhi. Ya. Sebagai qadhi. Di antaranya siapa coba? Yang terkenal. Anda mau ngetes. Siapa coba? Antum harusnya tahu yang saya maksud. Minum kopi dulu. Ya. Harus perhatian makanya sama kitab yang lagi dipelajarin, harus tahu. Siapa? Kamu? Ayo. Ahmad ya? Ahmad bin Abi Syuja. Ya, penulis kitab Matan Abi Syuja. Ya, beliau itu qadhi. Ya, seorang hakim juga. Cuman di akhir hayatnya, di masa pensiunnya, dia memilih untuk jadi apa? Jadi apa, akhwan? Ayo. Jadi tukang sapunya Masjid Nabawi karena ingin bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ya usianya panjang. Kemudian orang heran, kok enggak ada yang tanggal dari giginya. Apa dia bilang? Ya, a'dha'un hafidnaha fis sighar
fahafidhahallahu fil kibar. Anggota badan yang kami jaga di masa muda, maka Allah jaga di masa tua. Jadi kalau masih muda sering maksiat, ya, nanti di masa tua kepayahan. Ya. Tapi kalau di masa muda dijaga a'dha'nya, anggota badannya, matanya, lisannya dari maksiat, di masa tua Allah masih jaga dia seperti nggak ada kurang satu apapun. Itu, ya. Dan dia termasuk ulama yang berumur panjang. Berapa tahun dia hidup? Dia ingat? Ya. Ya, lebih dari 100 tahun usianya. Ya, itu nanti lihat lagi biografinya. Nah, itu manfaat dari kita baca biografi, Mas. Dan ini, ya, sejalan dengan kutubus sunnah. Bahkan memang di situ kita, ya, mengambil sunnah itu. Jadi bukan hanya teori, tapi juga apa? Adab dan suluk. Seperti yang kemarin sudah saya katakan, ya. Dari perkataan siapa? Al-Hasan. Ya. Apa kata Hasan Basri? Ya. Ahlus sunnah man arafa ma dakhala batnahu min halal. Ahlus sunnah orang yang bisa memastikan enggak ada yang masuk ke perutnya selain yang halal. Itu. Jadi bukan cuma sekedar i'tiqadat, bukan cuma sekedar keyakinan. Ya. Tapi juga suluk, adab. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, di antara keistimewaannya Musa bin Daud ini, dia berguru kepada Syu'bah, ya, Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan muridnya Ahmad bin Hanbal. Ini Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Musa bin Daud ini. Abbas Ad-Duri, begitu juga Imam Muslim, ya, masukkan dia sebagai rijal, ya, sahihnya. Ya, dan dia seorang yang zahid, yang sangat zuhud dan juga fiqh. Nah, kemudian yang berikutnya nih. Siapa yang selanjutnya, biografinya siapa? Ya, apa kata Musa bin Daud? Qala an Ibnil Mubarak. Oh, ini syakhsiyah azim, Ibnu Mubarak. Namanya siapa? Abdullah Ibn Mubarak, ya, Al-Marwazi. Ya, dia aslinya orang tuanya Ajam, ya, orang Turki. Ya, ada yang mengatakan ibunya Turki, ada yang mengatakan ayahnya Turki. Ya, Abu Abdurrahman. Ya, di antara sirahnya dia ini seorang imam, ya, menguasai banyak bidang, ya, banyak ilmu. Ya, dia juga seorang, ya, mujahid, ya, dan juga ahli ijtihad dalam banyak ilmu, ya, dan seorang hafid, ya, dan biografinya itu penuh dengan pujian, ya, tentangnya. Ya, ini Ibnu Mubarak. Ya, dan di antara sirahnya, ya, bisa kita bawakan, tentunya nggak bisa semuanya. Boleh dikisahkan Ibnu Mubarak ini, ya, orangnya yukthir al-julus fi baiti. Ya, selalu kalau kamu ke rumahnya dia, kamu dapetin dia di rumahnya. Ya, enggak kemana-mana. Ya, suatu hari ditanya kepadanya, "Ala tastawhish?" Ya, enggak bosan. Ya. Abdullah, kalau kita dul gitu. Enggak bosan di rumah terus. Ya. Apa kata Ibnu Mubarak? Kaifa astawhishu wa ana ma'an nabi wa ashabihi. Bagaimana aku bisa bosan sedangkan aku bersama dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Maksudnya menggeluti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita baca ya berapa istimewanya Ibnu Mubarak ya. Di sini dinukil dari, ya, kumpulan manqabahnya Ibnu Mubarak.
Berkata Ibnu Uyainah, nadartu fi amri sahabah, aku melihat kepada kondisi para sahabat, wa amri Abdullah, dan aku membandingkannya dengan Abdullah bin Mubarak. Fama ra'aitu lahum 'alaihi fadlan illa bi suhbatihim nabiyya wa ghazwihim ma'ahu. Aku tidak dapati para sahabat itu lebih unggul dari Ibnu Mubarak kecuali dalam dua hal. Bahwa mereka sahabat Nabi dan mereka berperang bersama Nabi. Selainnya sama. Luar biasa. Ya. Dan juga dikatakan oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abbad. Al-Qasim bin Muhammad bin Abbad. Katanya sami'tu Suwaid bin Sa'id. Aku mendengar Suwaid bin Sa'id dia berkata, ra'aitu Ibnu Mubarak di Makkah. Aku pernah ketemu sama Ibnu Mubarak di Makkah. Ata Zamzam, dia mendatangi tempat air Zamzam. Fastaqa syurbah. Lalu dia mengambil dan dia ingin minum Zamzam itu. Mastaqbal qiblah. Setelah dia minum, dia pun menghadap kiblat. Faqala, kemudian dia berdoa, Allahumma inna bini abi al-mawal haddatsana an Muhammad bin al-Munkadir. Ya, jadi dia bawakan dulu ya hadis sebagai dalil akan apa yang mau dia buat. Ya Allah, sesungguhnya Ibnu Abil Mawal telah berkata bahwa telah bercerita kepadanya dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah, air Zamzam sesuai niat yang diniatkan. Ya, minum Zamzam itu tergantung niatnya. Jadi akan kabul. Ya, niat ya mau pintar minum Zamzam insyaallah pintar ya. Jadi dia sesuai dengan niatnya. Ya, ingin dapat jodoh. Ya, tapi ini sebagai sebab. Ya. Tapi apa kata Ibnu Mubarak? Apa niat dia minum Zamzam? Kira-kira apa? Ya, ini nggak pernah terpikirkan ketika. Antum kalau waktu minum Zamzam niatnya apa? Hah? Kalau mudahkan masuk surga. Antum belum ya? Insyaallah ya. Amin. Barang-barang insyaallah. Allah yassir. Tapi yang udah pernah minum Zamzam? Nah, niatnya apa? Pengen matanya sembuh. Oke, tak apa-apa. Bagus. Kamu? Hah? Minum aja gitu. Nggak niat apa-apa. Apa juga. Ya, dia tu'amu tu'min wa shifa'u suqmin, kata Nabi. Dia makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan. Ya. Lihat nih. Ibnu Mubarak minum air Zamzam, ya, dia berdalil dengan hadis Nabi, ma'u Zamzam lima syuribalah, air Zamzam sesuai dengan niatnya. Apa dia bilang? Wa hadza ashrabuhu li'atshi al-qiyamah thumma syarabahu. Aku minum ya biar aku enggak kehausan di hari kiamat. Kemudian dia minum. Ya. Ini luar biasa, ya. Luar biasa. Baik, ya, ini ada beberapa, kita ambil sedikit lagi ya. Dikisahkan dari Habib Al-Jallal, aku pernah bertanya kepada Ibnu Mubarak, ma khairu ma utiyal insan. Apa yang terbaik yang diberikan kepada manusia? Maksudnya pemberian yang Allah berikan kepada manusia itu, ya, kan beda-beda tuh. Yang paling baik yang Allah kasih kepada orang itu apa? Ya, dia nanya sama Ibnu Mubarak. Ya. Kalau kita kan ngiri sama dia ganteng banget, kok gue gak seganteng dia gitu. Ya. Cere lah kita tuh, kalau kita penilaiannya terlalu cere ya. Ya. Sampai kepintaran orang aja kita gak ngiri. Gak ngiri. Kita ngiri sama apa? Oh, glowingnya. Udah cemen banget lah zaman sekarang, beneran. Ya. Oh dia putih, aku hitam. Ya Allah. Laki gitu loh. Ya. Apa yang terbaik yang diberikan kepada manusia? Qala ghaziratul aqli.
kepandaian kata Ibnu Mubarak. Qultu fa illam yakun, misalnya dia enggak pandai, terus apa? Husnul adab. Adab yang baik. Ya. Qultu fa illam yakun, kalau dia enggak punya adab juga gimana? Qala akhun syaqiqun yastashiruhu, teman yang dekat yang menunjukinya kepada kebaikan. Qultu fa illam yakun, kalau enggak ada juga, qala samtun tawil. Ya, banyak diam. Qultu fa illam yakun, kalau enggak juga, pintar kagak, ya, adab buruk, ya. Teman yang memberinya petunjuk kepada kebaikan enggak ada, banyak ngomong, ya, semuanya enggak ada. Kalau mau tuh rajin, ya, mati aja cepat. Enggak ada kebaikan, ya, gitu ya. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak juga, idza ghalabat mahasinur rajul ala masawihi. Kalau kebaikan seorang itu lebih dominan daripada keburukannya, lam tudkaril masawi. Keburukannya enggak disebut. Ya. Wa idza ghalabatil masawi ala al-mahasin, tapi kalau keburukannya yang lebih banyak daripada kebaikan, lam tudkaril mahasin. Kebaikannya enggak disebut. Satu hari pernah dikatakan oleh Ibnu Mubarak, "Idza anta shalaita lima lam tajlis ma'ana." Kalau kamu sholat selesai, kau enggak duduk-duduk sama kami, kata para teman-temannya. Kalau ajlisu ma'as sahabat wa tabi'in. Aku duduk-duduk bersama sahabat dan para tabi'in. Maksudnya menggeluti kitab. Ya. Anzur fi kutubihim wa atharihim. Aku melihat kepada periwayatan mereka di kitab-kitab mereka. Fama asna' ma'akum. Terus untuk apa? Aku duduk-duduk bersama kalian. Antum taqtamu dan nas. Duduk bersama kalian cuma gibah doang. Di zaman dulu, gimana lagi sekarang? Ya. Gimana lagi sekarang? Ya, terakhir ya, Ibnu Mubarak dan juga dari Ibnu Mubarak beliau pernah berkata, "Man istakhaffa bil ulama dhahabat akhiratuh." Barang siapa yang merendahkan ulama, hilang akhiratnya. Wa man istakhaffa bil umara dhahabat dunya. Dan barang siapa yang merendahkan para pemimpin, hilang dunianya. Wa man istakhaffa bil ikhwan dhahabat murwatuh. Dan barang siapa yang merendahkan temannya, maka hilang murwahnya. Ini Mubarak. Dia meriwayatkan qala an Ma'mar. Ini juga ulama besar, tapi kita tidak bisa sebutkan sekarang. Biografi insyaallah waktu yang akan datang. Ma'mar bin Rashid. Ya. An Ali bin Zaid bin Jud'an an Abi Nadrah an Imran bin Husain. Ini sahabat Nabi. Jadi yang disebut dengan apa? Sanad. Ya. Jadi hadis itu ada dua, ada sanad, ada matan. Nah, kalau kalian hafalkan arba'in itu namanya apa? Matan. Ya, sanadnya memang sengaja dicantumkan. Dari Abu Nadrah an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, annahum kanu yatadzakarun al-hadis. Bahwasanya dahulu mereka sedang mengulang-ulang pembacaan hadis. Faqala rajulun, kemudian ada seorang yang berkata, "Da'una min hadza." Jauhkan kami dari ini. Maksudnya dia enggak mau hadis. Ya. Waji'una bi kitabillah, cukup bawakan kepada kami Al-Qur'an. Jadi dia enggak mau hadis, cuma pengen Quran aja. Dia pikir Quran itu cukup dari hadis. Jadi muncul ya taifah kelompok yang seperti ini, disebut dengan apa? Qur'aniyun. Ya, disebut dengan kelompok ya Qur'aniyun. Faqala lahu Imran, lalu berkata kepadanya, ya Imran pun bilang kepadanya, ini sahabat Nabi langsung mengingkari, innaka ahmaq. Ya, bodoh kau kalau kata orang Sumatera. Ya, bodoh kau, kamu ini bodoh. Ya, cuma pengen Quran, enggak mau hadis. Ya, atajidu fi kitabillahi tas-salah mufassara. Emang
dalam Al-Quran ada perincian tentang sholat? Nggak ada. Cuma ada perintah waqimus shalah atau zakat. Waktunya itu ada dalam hadis. Tata cara pelaksanaannya ada dalam hadis. Gitu. Jadi mengingkari hadis sama dengan mengingkari Quran sebenarnya. Ya. Atau jadi fi kitabillah siyam mufassal. Apa kamu dapati dalam Al-Quran ya, rincian tentang puasa? Ya, cuma ada perintahnya. Ya. Kita untuk berpuasa, waktunya, ya. Tapi apa yang membatalkan puasa, ya, dan rincian-rincian lainnya di situ nggak didapati. Semuanya adanya di mana? Adanya dalam hadis. Ya. Qala Al-Quran wa ahkama dzalik. Quranlah yang menjelaskan itu, yang menyempurnakan itu. Was sunnatu tufassiru. Ya. Dan as-sunnah maksudnya al-hadis, dialah yang ya merincikan dan mendetailkannya. Jadi perintahnya ada dalam Quran, hadis ya melengkapinya dan ya menjabarkannya. Baik. Yang kedua, qala haddatsana, ini ada nukta-nukta ini muswaddah. Ya, karena kitab yang dicetak ini ya pada asalnya dia berupa apa coba? Berupa manuskrip. Ya, antum bayangin ini tulisan abad ke-5, berarti kalau Masehi berarti abad ke-berapa? Kira-kira abad ya ke-10 atau ke-11. Kira abad ke-11 Masehi. Ya, abad ke-11 Masehi. Berarti tahun 1000. Ya. Dan tahun 1000 itu Majapahit belum ada. Yang dibangga-banggakan dalam semua orang ya Rahayu. Ya. Tapi ya penulisan dan ya tradisi menulis itu di dalam Islam sudah maju ketika itu. Ini asalnya manuskrip, dan dalam satu manuskrip itu terkadang memang ada tulisan aslinya tulisan tangan gitu. Sehingga ada yang ya misalnya dia nggak terjaga tulisannya sehingga sulit dibaca. Ya, akhirnya ketika dicetak dalam bentuk buku ya nggak bisa mereka-reka. Ya, disampaikan sebagaimana aslinya. Maka di sini muswaddah. Ya, dan ya nggak tertera di sini. Qala haddatsana titik-titik. Ya. Mungkin ini rana di sini akhbarana Muhammad bin Abdullah An-Naisaburi. Titik-titik Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Busanji qala as-sunan sittun. Ya, sunnah itu ada 6. Qala sunnatun lillahi ta'ala wa sunnatun li rasulih. Sunnah bagi Allah Ta'ala dan sunnah bagi Rasulnya. Wa sunnatun li Abi Bakr wa Umar, dan sunnah bagi Abu Bakar dan Umar. Wa sunnatun li khulafaihi, dan sunnah bagi khalifah-khalifahnya. Wa sunnatun lis sahabah, dan sunnah bagi para sahabat. Wa sunnatun li jami'il mu'minin, dan sunnah bagi semua orang-orang yang beriman. Amma sunnatu allati minallahi azza wa jalla, adapun sunnah yang datang dari Allah azza wa jalla atau bagi Allah azza wa jalla adalah firman Allah, sunnatullahi allati fil ladzina khalu min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah ya yang ada pada orang-orang yang telah lalu sebelum ini, dan kamu tidak akan dapati bagi sunnah Allah ya tabdila, ya pengganti. Wahia faridah, sunnah bagi Allah itu artinya kewajiban yang harus ditunaikan ya oleh hambanya. Wa sunnatul lati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qauluhu, adapun sunnah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maksudnya dengan jalan hidupku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Ya, ini potongan ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Aisyah. Wa amal lati li Abi Bakr wa Umar, adapun sunnah bagi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma adalah perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladaini min ba'di, ikutilah dua orang sepeninggalanku. Ya, bil ladaini min ba'di, maksudnya dua orang sepeninggalanku. Ya. Maksudnya siapa?
Abu Bakar dan Umar. Ya. Ini hadis diriwayatkan dari Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Anas dan juga Abu Darda radhiyallahu anhu. Wa amma allati lil khulafa, adapun sunnah bagi para khulafa, fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk sepeninggalanku. Ya, ini juga potongan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan hadisnya sahih. Wa amal lati li jami'i sahabat, adapun sunnah bagi para sahabat radhiyallahu anhum adalah sabda Nabi, ashabi kan nujum fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu laksana bintang-bintang, dengan siapa kalian berpedoman, kalian pasti dapat petunjuk. Artinya siapa aja dari mereka yang kalian jadikan pedoman, kalian pasti mendapatkan petunjuk. Ya. Sini ada nukilan dari Syekh Adil. Beliau berkata, qala Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, al-ittiba'an yattabi'ur rajulu ma jaa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' itu adalah seorang mengikuti apa yang datang dari Nabi dan apa yang datang dari para sahabatnya. Tsumma huwa min ba'du fit tabi'in mukhayyar. Adapun terkait dengan para tabi'in, dia bebas memilih. Jadi mengikuti Nabi, mengikuti sahabatnya itu ittiba'. Ya. Adapun mengikuti tabi'in, ya, dia mukhayyar di situ. Mukhayyar artinya apa? Dia boleh memilih. Qala al-Ajurri, berkata al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syariah, "Falau fa'ala insanun fi'lan kana lahu fihi qudwah bi ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana 'ala at-tariqil mustaqim." Kalau seorang mengerjakan suatu perbuatan, ada enggak? Cari. Ada. Halaman berapa coba? 29 bagian catatan kaki. Alinea ke berapa? Alinea ketiga. Itu yang pegang bukunya boleh dikasih stabilo atau dikasih tanda. Ini bagus karena ini kaidah. Ketika Abdul Rahman, perhatikan. Karena ini kaidah. Kalau seorang mengerjakan satu perbuatan dan pada perbuatan itu dia punya, ya, qudwah, yang maksudnya dia punya, ya, contohnya, ya, dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sebelum dia udah ada sahabat yang mengerjakan seperti yang dia kerjakan. Ya, maksudnya dia mencontoh salah seorang dari sahabat Nabi. Kana 'ala tariqil mustaqim, maka dia ketika itu berada di atas jalan yang lurus. Ya. Kalau man fa'ala fi'lan yukhalifu fi sahabah, dan barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan di situ dia menyelisih para sahabat, maksudnya dia enggak punya pedoman dari para sahabat, enggak ada sahabat yang melakukan seperti perbuatannya. Fa na'udzu billahi minhu ma aswa'a haluh. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian, alangkah buruknya orang itu. Jadi dalam berbuat itu harus punya, ya, teladan dari para sahabat. Wa qala, dan berkata juga al-Ajurri, wa idza ikhtalafu fi babin min al-ilmi fa qala ba'dhuhum halal wa qala al-akhar haram nudhir ayul qawlaini ashbah bi kitabillahi azza wa jalla. Kalau misalnya orang-orang berselisih pendapat dalam salah satu dari persoalan ilmu, sebagian mengatakan ini halal, yang lain mengatakan haram, maka periksa dulu mana dari dua pendapat itu yang paling dekat dengan Al-Quran dan dengan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasa'al ulama dzalik, dan dia boleh bertanya kepada ulama dalam hal ini, mana yang paling dekat dengan kebenaran. Idza qasura ilmuhu, kalau dia sendiri enggak sanggup untuk menelaah, fa akhadha bih, apa yang ditunjukin oleh ulama dia ikutin. Ini yang lebih dekat, yang halal ikut aja, atau yang haram dia ikut.
walam yakhruj min qawli ba'dihim, dan jangan bikin pendapat ketiga. Jangan keluar dari dua pilihan itu. Dalam masalah ada dua pendapat, boleh misalnya haram sama halal. Ya, jangan bikin pendapat ketiga. Ya, pokoknya pilih dari yang ada aja. Nah, selagi jalan itu yang ditempuh, insyaallah orang itu mendapat apa? Mendapat petunjuk. Paham? Ya. Kembali ke matan, wa amal ladzi li jami'i sahabat, adapun sunnah bagi semua sahabat radhiyallahu anhum fa qawlu ashabikan nujum, para sahabatku laksana bintang, fa bi ayyi miqtadaitum ihtadaitum. Tadi ya. Kepada siapapun dari mereka kalian berpedoman, kalian dapat petunjuk. Wa amal ladzi li jami'il mu'minin, dan adapun sunnah bagi semua orang yang beriman adalah sabda Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat di dalam Islam sunnah yang baik, maksudnya menghidupkan kembali ajaran Nabi yang sudah ditinggalkan. Ya, bukan bikin-bikin ajaran baru, bukan. Maksud dari man sanna di sini artinya apa? Menghidupkan kembali. Ya, kalian akan sering dengar nih kan, ini di antara dalilnya ahli bid'ah. Ya. Dalam buat bid'ah itu mereka berdalil dengan hadis ini. Barang siapa ya yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Bukan itu maksudnya, bukan buat ajaran baru, tapi maksudnya apa? Menghidupkan kembali ajaran Nabi yang sudah ditinggalkan. Itu. Ya, kenapa? Karena agama ini sudah sempurna. Fala wajruha, maka dia mendapatkan ganjarannya. Ya, karena dia menghidupkan, dia mendapatkan ganjarannya. Wa ajru man amila biha, dan juga ganjaran orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi ganjaran dia ya sedikit pun. Ya, ini sunnah bagi semua orang-orang yang beriman. Ya, jadi ini ada berapa? Ada 6. Apa? Yang pertama, sunnah bagi Allah fardhu. Apa itu fardhu? Wajiban. Ya, saya mau kasih faedah sedikit buat antum. Ya. Sungguh-sungguh antum belajar. Ya, sungguh-sungguh antum ya kejar penasaran antum, bangkitkan dulu penasaran, kejar sampai antum ya merasa letih. Ya, beribadah kepada Allah di atas ilmu sampai antum merasa berjuang. Ya, dan Allah lihat antum kepayahan, dan Allah sayang sama antum. Ya, dan surga itu bagi orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala rahmati. Jadi kalau surga itu adalah rahmatnya Allah, Allah masukkan ke dalam surga orang-orang yang Dia rahmati. Tapi kalau kita nggak menempuh jalan-jalan untuk meraih rahmat Allah, ya, antum misalnya sayang sama anak kecil, kenapa? Karena dia lemah, betul? Ya, pada orang miskin karena dia lemah, payah. Tapi antum nggak mau payah ibadah kepada Allah. Antum pengennya yang komfort, ya, pengennya yang leha-leha, ya, nggak ada perjuangan, nggak ada struggle. Nggak ada ya mujahadah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa kasihan kepada kita, bisa sayang kepada kita? Ya. Sedangkan kasih sayang itu modal untuk ya Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita dan Allah ganjar kita dengan surga. Itu. Jadi ya sunnah yang pertama itu fardhu, sungguh-sungguh jaga. Antum nggak tercela kalau antum nggak nambah dengan yang sunnah. Oh, nggak tercela. Tercela nggak? Orang nggak sholat qobliyah, nggak sholat ba'diyah, tercela? Nggak tercela sama sekali. Bahkan disebutkan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah apa yang Allah wajibkan. Gitu kan? Yang Allah wajibkan itu Allah Azza wa Jalla paling cintai. Ya, adapun di pondok ini cuma untuk pembiasaan. Ya, agar nanti lepas dari pondok, antum masih
punya setelan yang bagus. Ya. Bukan berarti itu jadi wajib lah, tapi cuma untuk melatih latihan sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua apa? Ya, jalan hidup Nabi ikuti. Sebisa yang antum lakukan. Walau orang mencela. Utama dalam masalah i'tiqadah, keyakinan. Ya, itu yang paling utama dulu. Jangan dibalik. Ya, pakaian dulu tapi otaknya Jahmiyah. Nah, i'tiqadnya dulu benerin. Ya, simultan juga barengin dengan benahin juga suluk akhlak. Ya, kemudian ikuti sunnahnya para khulafaur rasyidin. Ya, sunnahnya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya. Kemudian kalau antum punya tambahan energi, hidupkan sunnah-sunnah yang mati. Ya, seperti halnya Syekh Muqbil, beliau dikenal ya mungkin hanya di zamannya ya ada masjid yang orang sholat di dalamnya pakai sepatu dan sendal, cuma di masjid Syekh Muqbil. Itu sunnah. Itu jangan nekat ya di masjid kami liburan, misalnya pulang, oh, ini sunnah sholat pakai sendal, bojok nanti itu, ya dianggap penistaan agama itu. Ya, kalau belum siap, karena harus ada mukadimahnya, siapin dulu, ya masyarakat untuk menerima sunnah. Ketika mereka sudah paham baru lakukan. Ya. Yang terjadi di Syekh Muqbil rahimahullah. Pernah satu ketika, ini masih di Yaman kejadiannya, pernah saya ceritain juga ya, di masjid namanya Masjidil Khair. Itu biasa dia tempat transit orang-orang mau ke markas Syekh. Transit dulu di Masjidil Khair di sana. Kemudian nanti dijemput sama ya mobil bak. Ya, biasanya dia 2 kabin. Ya, belakangnya ada apa namanya? Kap terbukanya buat taruh tas, ya, atau semacam yang 300, ya. Nah, satu hari kami turun tuh dari tempat Syekh Muqbil, jarak dari Damaj tempatnya Syekh Muqbil sampai ke Rumah itu seperti kayak dari Jakarta Bandung. Cuma posisinya di atas, negeri di atas awan tuh, Damaj kayak negeri di atas awan. turun ke Son'a. Ya, saya lupa yang mana yang lebih tinggi, Son'a apa Damaj. Memang Badu kalau Damaj itu Badu banget. Turun ke ibu kotanya Yaman, Son'a. Sehingga di Masjidil Khair. Ya, teman-teman masih semangat dalam mengerjakan sunnah. Waktu itu kalau salah rasa. Ya, padahal Syekh sudah wanti-wanti, tapi ya gitu, yang namanya ikhwan. Ya. Semangatnya lebih daripada ustadznya. Ya, daripada kiainya. Ini masjid di tengah kota, orang nggak terbiasa dengan sholat dengan sendal. Ya. Sholat bikin jamaah sendiri karena jamaah yang pertama udah berlalu. Ya, bikin jamaah, kemudian kaum muslimin ambil soft di belakang, orang-orang yang ketinggalan karena memang masjid transit. Masuk juga ikhwan pakai sendal, lengkap dengan sendalnya. Ya. 3 takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya enggak tahu kan, cuma takbiratul lihat ke depan, pas sujud. Ketika rukuk, ya kan, kelihatan pakai sepatu, a'udzubillah, keluar orang-orang. Ya, nyebut dia, ya terperanjat, ada yang masuk masjid sholat pakai sendal, itu di Yaman. Juga selain Yaman. Malah dengan kalau itu di luar Yaman. Tapi yang maksud Ustaz sampaikan di sini, bahwa Syekh Muqbil itu menghidupkan sunnah, sholat dengan sendal. Ya, hidupkan sunnah. Nah, kalau kita masih punya energi, ya hidupkan sunnah yang mati. Nah, ini 6 macam sunnah. Ya, tentunya ya ini kaidah. Semoga dengannya kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk pada bab yang ketiga, ya. Bab tahdzir minal bid'ah, bab peringatan dari kebid'ahan. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.